Ya, belakangan ini kritik yang disampaikan melalui berbagai platform media sosial kian marak. Terbaru, Syarifah, seorang siswa SMP di Jambi dilaporkan ke polisi usai dirinya mengkritik Wali Kota Jambi, Syarif Fasha. Syarifah dilaporkan karena dianggap menghina Pemkot Jambi. Meski demikian, kasus ini telah berakhir damai usai Pemkot Jambi mencabut laporan pada Selasa kemarin. Untuk membahasnya, pemirsa sudah bergabung melalui sambungan Zoom, Syarifah dan staf khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi, Billy Mambrasar. Selamat siang, Syarifah dan Mas Billy. Selamat siang. Sehat-sehat ya, Syarifah, Mas Billy. Saya mau ke Syarifah terlebih dulu. Syarifah, sebelum Anda memposting video tersebut, begitu, pernah terpikirkankah bahwa video kritikan tersebut akan menjadi viral? Untuk langkah tersebut tidak bisa di benak Syarifah bisa seviral ini. Oke, jadi awalnya membuat video tersebut adalah bentuk kritikan kepada pemerintah tersebut, tetapi tidak sama sekali berpikir bahwa itu akan viral. Atau memang sengaja membuat itu agar menjadi viral? Benar, agak membuat video kritikan itu agar pemerintah dan masyarakat luas tahu. Oke, jadi memang disengaja agar masyarakat luas menjadi tahu dan ini menjadi viral. Kenapa ingin membuat ini menjadi viral, Syarifah? Baik, terima kasih. Agar bisa viral, karena di negara Indonesia no viral no justice, Kak. Karena kalau tidak viral tidak ada keadilan. Jadi seperti itu, dengan memviralkan berbagai usaha sudah Syarifah tempuh, jadi Pak Syarifah memilih jalur untuk memviralkan. Oke, saya ke Mas Billy kalau begitu. Mas Billy, Ya. kita lihat semacam ada pergerakan tren saat ini untuk memberikan laporan termasuk juga kritikan atau masukan kepada pemerintah, baik instansi-instansi terkait sekalipun begitu ya, dengan cara melakukannya dengan cara memviralkan terlebih dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Bagaimana Anda melihat hubungan anak muda dan teknologi terutama di saat ini untuk memberikan laporan tersebut harus diviralkan dulu? Pertama adalah tentang kebebasan berpendapat. Negara ini menjamin kebebasan berpendapat siapapun asalkan dilakukan dengan cara yang beretika dan mengikuti asas sopan santun, maka dan juga dengan substantif yang kuat, maka semua warga negara berhak untuk memberikan pendapat, ya, kebebasan berpendapat, dan itu dijamin oleh presiden sendiri seperti itu. Nah, yang kedua adalah tentang tren bagaimana sesuatu itu harus viral terlebih dahulu baru kemudian direspon. Saya pikir ini bagian daripada perkembangan demokrasi, ya, demokrasi modern dengan adanya aksesibilitas terhadap teknologi, kemudian akses terhadap gawai, dan juga kesempatan yang dulu sebelumnya tidak dimiliki oleh semua orang, di mana kita bisa terlihat, kita bisa dilihat, kita bisa berpendapat. Dulu kesempatan seperti ini hanya privilege didapatkan atau dimiliki oleh sebagian besar orang yang punya akses kepada media. Saat ini semua yang memiliki akses online itu dapat mengemukakan pendapatnya secara beretika, secara sopan santun, dan menurut saya ini merupakan bagian lain, dimensi lain dari perkembangan demokrasi yang kemudian menjadi demokrasi progresif yang modern saat ini, gitu. Oke, seakan-akan menjadi potong kompas begitu ya. Orang menggunakan media sosial seperti misalkan Twitter hanya tinggal memention instansi terkait, maka masukan atau kritikannya itu bisa sampai dengan cepat begitu ya, Mas Ya, Billy? selama dilakukan dengan mengikuti etika, sopan santun, dan juga berhati-hati memiliki basis dan bukti yang kuat. Tanpa basis dan bukti yang kuat, maka kemudian akan menjadi Bumerang. bumerang lagi kembali kepada kita, gitu, seperti itu. Oke, untuk kasus Syarifah sendiri seperti apa Anda melihat ini? Menurut saya apa yang dilakukan oleh Syarifah adalah hak dia sebagai seorang warga negara Indonesia untuk berpendapat, ya. Dalam hal ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan disikapi secara bijaksana untuk melakukan komunikasi dua arah dengan Syarifah untuk mendengarkan secara langsung dibandingkan dengan dikriminalisasi. Jadi menurut saya Syarifah melakukan exercise haknya sebagai seorang warga negara Indonesia dan dia memiliki hak untuk berpendapat seperti itu. Baik, Syarifah, kita sudah mendengar pernyataan dari staf khusus Presiden Bidang Pendidikan dan Inovasi, Mas Billy tadi menyebutkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Syarifah ini sebetulnya adalah bentuk memiliki hak sendiri Syarifah untuk menyampaikan kritikan tersebut. Tetapi saya ingin coba gali dulu Syarifah, laporan Pemkot Jambi terkait kritik yang sempat viral kemarin, ini kan sudah dicabut ya? Kasus tersebut pun kemudian berakhir damai, tetapi apa saja kesepakatan yang kemarin sempat diraih antara Syarifah dan Pemkot Jambi?
Yang perdamaian itu hanya berisi tentang Pemkot Jambi mencabut laporan yang dilaporkannya ke Polda Jambi. Oke, ada syarat tertentu untuk Syarifah? Apakah ada permintaan untuk Syarifah menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atau seperti apa? Kalau untuk permohonan maaf secara terbuka, Syarifah tidak mengatakannya. Mhm. Karena murni klarifikasi minta maaf itu sebelum itu atas hati nurani Syarifah sendiri dan menyadari kesalahan atas pemilihan kata yang tidak bisa Syarifah saring saat Syarifah emosi, dan juga Syarifah masuk zuriat Rasulullah tidak boleh mencontohkan yang tidak baik kepada masyarakat luas, seperti itu, Om. Oke, Syarifah, bagaimana kronologinya pada saat mediasi itu? Apakah ada pihak dari pemerintah Jambi, Pemkot Jambi, begitu menghubungi Syarifah, kemudian ngajak ketemu atau seperti apa, Syarifah? Untuk mengetahui mediasinya itu, Fadia ditelepon oleh tim siber untuk datang ke Polda Jambi, dan secara tiba-tiba dikatanya ada mediasi rapat dan dipertemukan oleh kabak hukumnya. Oke, jadi Syarifah bertemu dengan kabak hukum. Waktu itu Syarifah ditemani oleh orang tua saat menghadap atau datang sendiri atau seperti apa? Bersama orang tua dan kakak kandung Syarifah. Baik, apa saja yang dibahas ketika bertemu dengan kabak hukum itu? Yang dibahas saat bertemu itu hanya membahas tentang pencabutan dan juga dari pihak keluarga untuk menyuruh atau meminta tolong untuk dibahas permasalahan nenek Syarifah. Jangan sampai karena masalah ini titik permasalahan pertamanya dihilangkan. Baik, titik permasalahannya dihilangkan. Saya mau ke Mas Billy. Mas Billy, kalau kita lihat dalam beberapa kasus sebetulnya beberapa kali begitu ya, kritikan kepada pejabat ini kemudian berakhir pada laporan pihak kepolisian, terutama karena undang-undang ITE ini. Apakah setiap kritik, terutama bagi kepentingan publik, justru ini memang harus berakhir di kepolisian begitu? Dari kacamata Menurut Anda saya, seperti apa? menurut saya tidak demikian ya. Menurut saya sebagai bagian daripada pemerintah dan dalam proses demokrasi yang ideal, seharusnya terjadi check and balance. Check and balance adalah proses untuk berkomunikasi dua arah dengan masyarakat, dan masyarakat memiliki hak berdemokrasi untuk menyampaikan pendapatnya. Dan tidak semua pendapat yang diberikan itu harus dikriminalisasi dengan menggunakan undang-undang ITE sebagai senjatanya. Yang seharusnya disikapi untuk kasus Syarifah itu ada dua hal. Pertama adalah Syarifah masih anak-anak ya, sehingga proses mediasi, proses negosiasi harus dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan perlindungan korban dan saksi terkhususnya untuk anak-anak. Jadi harus didampingin. Tapi yang kedua adalah bahwa ada bagian yang harus diselesaikan di sini, yaitu mendengarkan secara bijaksana apa yang menjadi bagian masukan daripada Syarifah sebagai warga negara Indonesia, dan bagaimana kemudian secara bijaksana Pemda menyikapi dan menindaklanjuti apa yang menjadi kritik. Jadi balik lagi seperti arahan dari Presiden Joko Widodo sendiri bahwa Undang-Undang ITE itu bukan menjadi senjata untuk mengkriminalisasi, tetapi dia mengatur adab, kritik, saran disampaikan secara adab, sopan santun, dan mengikuti etika, serta berdasarkan dengan memiliki substansi, basis, dan data yang kuat. Oke, Mas Billy, dengan kata lain, boleh dikatakan atau tidak jika Anda seakan menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan oleh Pemkot Jambi melaporkan Syarifah ke kepolisian ini adalah tindakan yang kurang tepat atau keliru begitu, karena seharusnya dipanggil dulu, mendengarkan dulu klarifikasinya, baru melakukan upaya-upaya kepada kepolisian begitu, atau seperti apa? Betul sekali, menurut saya kurang bijaksana mengingat satu, status Syarifah sebagai seorang anak-anak ya. Seorang anak itu wajibnya saya sebagai status bidang pendidikan nih, harus kita dampingin, harus kita didik, harus kita edukasi. Apalagi Syarifah adalah warga negara yang bertempat tinggal di Jambi, dan sebagai seorang anak-anak tentunya respons yang harus dilakukan adalah mengedukasi, mendampingi, mengayomi seperti itu. Dan yang kedua adalah secara bijaksana mendengarkan dan menyikapi apa yang menjadi masukan dari Syarifah gitu. Oke, saya coba konfirmasi kepada Syarifah. Syarifah, kalau boleh tahu sekarang usia berapa tahun Syarifah? Usianya 15 tahun, Om. 15 tahun. Begitu mendengar Syarifah dilaporkan kepada oleh Pemkot Jambi kepada kepolisian berurusan dengan hukum begitu, apa tanggapan orang-orang sekitar Syarifah yang mengetahui hal ini? Tanggapan orang-orang sekitar, tapi ini terutama keluarga dan Syarifah sendiri ya, Om, itu sangat terkejut dan syok tentunya. Oke, Syarifah sendiri terkejut dan syok begitu? Iya.
Apa yang dilakukan waktu itu begitu mendengar Syarifah dilaporkan? Itu Syarifah langsung ke mama minta konsultasi bagaimana baiknya. Jadi Syarifah berupaya juga saat itu mengirimkan surat ke rumah Pak Gubernur untuk meminta perlindungan juga, terus Oke. ke Polda juga dan ke Polda Jambi saat itu. Oke, Syarifah dan keluarga sempat langsung bersurat kepada gubernur, kemudian ke pihak ke Polda juga sempat menyampaikan begitu ya? Iya. Oke, sempat beredar. Ini ada Menko Polhukam Mahfud MD sempat menyebut bahwa Syarifah melakukan fitnah dalam kritikan tersebut. Tetapi yang Syarifah rasakan tepatnya di bagian mana Syarifah melakukan fitnah itu? Dan dari mana Syarifah mendapatkan data-data tersebut? Kalau kami lihat kan dari presentasi begitu sepertinya ya. Kalau yang dimaksud fitnah ini yang di bagian mananya, Om? Oke, itu yang sekarang ingin coba digali oleh kami juga. Atau jangan-jangan Syarifah merasa bahwa tidak ada fitnah di situ? Yang diklarifikasi tentang perkataan Syarifah yang kurang baik. Nah, itu karena kontrolan emosi Syarifah saat itu mengetahui klarifikasi dari Humas Kota Jambi. Dan juga Om izin menyampaikan selagi adanya dari pihak Bapak Presiden Joko Widodo, Syarifah izin pada tahun 2018, Syarifah langsung bertemu langsung dengan Pak Presiden Jokowi, Om. Oke, apa itu pertemuan Syarifah antara... Ya, pertemuan Syarifah dengan Pak Presiden Jokowi itu saat Pak Presiden Jokowi berkunjung ke Jambi, Syarifah menggunakan kode dari tim sesusnya Pak Presiden untuk menembus Pak Presiden Jokowi, Om. Dan ini ada foto buktinya kalau Syarifah bertemu dengan Pak Presiden, Om. Oke, Syarifah, belakangan beredar kabar juga screenshot percakapan atau mungkin juga dari grup WhatsApp. Syarifah sudah mendengar itu atau belum? Sudah, Yang Om, terbaru. baru tadi malam. Apa isinya dan bagaimana tanggapan Syarifah melihat itu? Jujur saat itu Syarifah sedih dan ketakutan karena dapat mengancam nyawa Syarifah untuk kedepannya. Dan begitu juga Syarifah mohon perlindungannya oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Syarifah masih ingin bersekolah dan akan merintis karir untuk kedepannya seperti anak-anak Bapak, Pak Presiden. Baik, Syarifah, apa memangnya konten yang di dalam beredar dari percakapan itu sehingga Syarifah merasa bahwa nyawa Syarifah bahkan terancam gara-gara ada beredarnya WhatsApp grup itu? Di dalam percakapan itu, judul grupnya bernama Pemerintahan Kota Jambi. Ada yang mengirimkan video Syarifah, nomor itu tidak ada namanya dan tidak diketahui. Dengan itu, Syarifah langsung mengecek ke get kontak isi dari nomor tersebut. Ternyata itu nomor dari Kabag Hukum Pemkot Jambi, Pak Gempa Awal John Putra, Om. Isi chatnya, Om. Ini nanti kalau bisa Fadia Syarifah kasih ke dari tim. Isi di sini, Om, menebarkan kebencian Om terhadap Fadia. Dan balasannya pun ini ada balasan dari Pak Abu Bakar saat Fadia melihat di Twitter ada gambar tersebut sosok Pak Abu Bakar, ternyata itu masih tergolong habaib, Om, dan ternyata dari golongan marga Al-Hadad juga, Om. Dia Baik. sebagai Arabito Jambi, Om. Baik, saya mau ke Mas Billy. Mas Billy, Iya. ada sosok di sini yang akibat buntut dari perkara ini ternyata bahkan menimbulkan rasa tidak tenang kepada Ananda dari Syarifah ini, meskipun sebetulnya ini sudah berakhir damai, tuntutan sudah dicabut begitu. Apa yang sebetulnya perlu dilakukan untuk katakanlah melakukan damage control dari temuan kasus ini? Saya pikir arahan dari Pak Mahfud MD ya cukup tegas ya, cukup jelas. Beliau mengatakan bahwa Polhukam akan berkoordinasi dengan Kementerian PPA, Kompolnas, dan Komisi Perlindungan Anak untuk dapat ke Jambi membantu mendampingi Syarifah. Dan Pak Mahfud MD juga berjanji menegaskan akan mendampingi melindungi Syarifah ya. Jadi saya pikir komitmen dari pemerintah ini dapat dipegang oleh Syarifah untuk dapat melakukan komunikasi vertikal untuk melakukan damage control sesuai dengan komitmen yang telah diberikan gitu oleh pemerintah pusat. Mas Billy, ya. Ada poin lain yang bisa kita temukan dari temuan kasus ini di mana kritik
kemudian dianggap penting dalam berdemokrasi. Namun melihat perkembangan teknologi yang begitu pesat, beragam informasi palsu dapat tersebar dengan mudah begitu dengan begitu liarnya di media sosial. Dalam pandangan Anda, bagaimana seharusnya kritik ini kemudian dilakukan? Menurut saya adalah bahwa memang dengan akses yang begitu luas dan tidak terbatas terkait media sosial ini seperti pedang bermata dua, bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat tapi bisa menjadi sesuatu yang berbahaya juga. Nah, di sini harus ada prinsip kehati-hatian dan ini sudah saya tekankan berkali-kali dalam proses diskusi saya dengan teman-teman dari Kemendikbud Ristek untuk melakukan integrasi pendidikan formal penggunaan media dan media sosial secara formal dalam kurikulum pendidikan. Ini harus ada. Artinya dari sedari kecil kita harus diedukasi bagaimana kehati-hatian kita menggunakan media sosial ini secara tepat guna. Pertama adalah benar bahwa hak kita sebagai warga negara untuk berdemokrasi menyampaikan pendapat itu adalah hak yang dilindungi oleh konstitusi dan kita dapat menggunakan media sosial menjadi alat untuk melakukannya. Tetapi tentunya kita harus diajarkan cara mempergunakannya dengan cara menyiapkan substantif yang kuat, harus ada bukti-bukti, harus ada kesiapan damage control tadi bahasanya Mas tadi ya, damage control yang kita ukur sebelum kita kemudian melakukan posting atau mempublikasikan apapun yang ingin kita publikasikan gitu. Tetapi sekali lagi menurut saya kejadian yang menimpa Syarifah ini jangan mendiscourage keberanian daripada anak-anak muda Indonesia untuk terus berani menyampaikan kritik yang membangun kepada pemerintah karena disitulah letak check and balance dalam sebuah negara yang berdemokrasi. Gitu. Bahkan Pak Mahfud MD juga mengatakan Pak Mahfud MD mengatakan untuk Syarifah dampingi, lindungi dan jernihkan masalahnya, perlakukan anak-anak sesuai dengan hukum yang berlaku bagi anak-anak. Itu kata Pak Mahfud MD. Ya, jadi respons dari pemerintah pusat di sini adalah bahwa kita berproses sesuai dengan peraturan perundangan, kita lindungin hak Syarifah sebagai warga negara dan sebagai anak-anak, dan seharusnya kita sebagai pemerintah itu bijaksana dalam merespons kritik dari setiap masyarakat karena itu merupakan bagian dari check and balance dalam proses demokrasi. Gitu. Baik, tetap bijaksana dalam bermedia sosial, tetapi jangan sampai temuan ini kemudian mendiscourage atau kemudian mengurungkan keinginan-keinginan untuk menyampaikan atau hak beraspirasi termasuk di media sosial menjadi terkungkung begitu ya. Terima kasih. Sebelumnya ada Syarifah, terima kasih juga Mas Billy Mambrasar, staf khusus Presiden bidang pendidikan dan inovasi atas kesediaan Anda untuk bergabung bersama kami di Berita Satu Siang. Selamat kembali beraktivitas Mas Billy dan Syarifah. Baik, terima